udah langsung good. Betul ya? Nggak ada yang dari lahir itu sudah bagus semuanya. Tidak ada. Dalam kehidupan kita, proses hidup kita pasti ada positif, ada negatif. Betul? Ada bahagianya, ada menderitanya. Kadang kita berbuat baik, tapi terkadang kita masih memiliki niat yang buruk. Setuju? Ya. Atau ada yang sudah suci semua di sini? Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi seperti halnya kita, ya, manusia biasa yang tentunya punya niat berlatih untuk menjadi lebih baik dalam kehidupan ini. Kita berusaha melakukan kebajikan sedikit demi sedikit, seperti setetes air tadi, tapi rajin kita lakukan. Ya, seperti air tadi, setetes demi setetes, kalau dia rajin setetesnya, lama-lama juga penuh. Nah, batin kita juga perlu diisi yang sedikit demi sedikit tadi biar menjadi lebih banyak kebajikannya. Ya, Bapak Ibu. Karena itu topik kita hari ini adalah bahagia dalam kebajikan. Nah, Bapak Ibu, pernah merasa bahagia saat tidur tidak? Ini kira-kira digambar ya, yang tampil di layar. Menurut Bapak Ibu bahagia tidak? Bahagia banget ya. Saat tidur dia begitu bahagia dan ekspresinya. Kalau Bapak Ibu saat tidur bahagia tidak? Yakin? Tertentu. Betul ya? Kalau lagi bisa tidur nyenyak, tanpa beban, gak stres, gak mimpi buruk, kayaknya tidurnya bahagia sekali tuh. Bangun pun nyaman. Tapi kalau pas malam gak bisa tidur, balik kanan, balik kiri ya, hampir sudah jam 2 malam juga masih belum tidur, kira-kira besok paginya gimana? Bangunnya kusut ya? Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, ini pun artinya apa? Sebenarnya bisa tidur, tidak bisa tidur, itu kondisi yang ngalamin siapa sih? Diri kita atau orang lain? Diri sendiri. Nah, yang bisa ngondisiin diri kita itu tidurnya nyaman, enak atau tidak, itu siapa? Diri sendiri juga. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sering tidurnya gelisah, maka saat itulah Bapak Ibu harus ambil keputusan. Saya harus berusaha nih cari solusi gimana caranya tidurnya bisa nyaman, betul nggak? Karena kualitas tidur berpengaruh pada kesehatan kita, setuju? Kualitas tidur kita di malam hari berpengaruh untuk esok pagi kita mau kerja, betul? Aktivitas kita di esok hari. Nah, Bapak Ibu, jadi bahagia saat tidur itu pun penting sekali, ya. Caranya gimana biar bahagia saat tidur? Sebelum tidur lakukan kebajikan, Bapak Ibu. Cobalah sebelum tidur praktikkan kebajikan. Kebajikan apa? Kalau punya keluarga, sapalah keluarganya selamat malam, selamat tidur. Nah, kan pasti bahagia ya. Jangan sebelum tidur ngomel-ngomel dulu sama anaknya. Ntar pas tidur yang teringat ngomelnya, nggak bisa tidur loh. Ya kan? Ya. Berbuat baiklah sebelum tidur. Kalau secara dhamma disarankan meditasi cinta kasih sebelum tidur. Karena dengan meditasi cinta kasih kita akan mendapatkan 11 manfaat. Salah satunya adalah tenang saat tidur, bangun dengan bahagia. Ya. Jadi Bapak Ibu, tidur adalah aktivitas kita. Kalau kita tidur dengan jengkel, pikiran kita negatif. Kalau pikiran kita negatif, maka karma-karma buruklah yang berkembang. Itu merugikan untuk diri kita sendiri. Sudah tidurnya nggak nyenyak, kesehatan kita terganggu, karma buruk kita bertambah, besok paginya juga negatif. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mengondisikan saya bertekad tidur dengan tenang malam ini, atau sebelum tidur praktik metta cinta kasih, nah maka Bapak Ibu semoga terkondisi tidur dengan bahagia, pikiran positif, karma baik yang terakumulasi, bangun segar. Ya. Nah, ini yang pertama, bahagia saat tidur. Berusahalah untuk bahagia saat tidur, sehingga bangun tidur kembali ceria. Yang kedua, berjalan. Bapak Ibu bahagia nggak saat berjalan? Biasanya enggak, ya, nggak dinikmati soalnya, betul ya? Nah, Bapak Ibu,
Satu hal yang paling sederhana bisa kita mulai latih dan munculkan dalam diri kita. Bahagialah setiap Bapak Ibu bisa berjalan. Kenapa? Karena dengan kita bahagia saat berjalan, pikiran kita menjadi positif. Ketimbang Bapak Ibu jalannya buru-buru sambil ngomel. Positif atau negatif? Negatif. Kapan lagi Bapak Ibu bisa menghargai kedua belah kaki kanan kiri ini? Kalau tidak bahagia saat berjalan. Di antara kita, ya, di sekitar kita ada loh yang mau jalan aja nggak bisa. Kenapa? Karena harus duduk di kursi roda. Betul? Ya. Jadi patutkah kita bersyukur dengan kedua kaki ini? Patut. Ya. Nikmatilah kebahagiaan saat berjalan. Sadar lagi berjalan, oh saya sedang berjalan. Bahagia saat saya bisa berjalan. Apalagi sadar kemana kakinya melangkah. Oh kaki ini lagi melangkah ke wihara. Bahagia karena bisa melangkah ke wihara. Sadu, kebajikannya bertambah. Ya Bapak Ibu, jadi berjalan aja bisa menjadi kebajikan loh. Hal sesimpel ini. Saat Bapak Ibu berjalan dengan sadar, saya sedang berjalan. Saat Bapak Ibu bahagia saat berjalan, itu juga kebajikan. Apalagi berjalannya dengan hati-hati, tidak mengakibatkan masalah bagi orang lain. Itu pun sudah kebajikan. Berjalan menjaga kesadaran kita untuk tidak marah. Berjalan menjaga kesadaran kita untuk menjaga kesehatan jasmani kita. Itu pun sudah kebajikan. Ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, dengan rajin berjalan tubuh pun kembali sehat. Betul? Ya kan? Kalau Bapak Ibu sehat, akan menyusahkan orang di sekitar tidak? Tidak. Karena Bapak Ibu bisa melakukan apapun yang Bapak Ibu mau lakukan. Coba kalau Bapak Ibu malas berjalan kemudian terjadi sakit, merepotkan orang di keluarga tidak? Pasti. Ya. Jadi bahagialah walaupun hanya bisa berjalan. Dan berjalanlah dengan pikiran yang positif, karena itu pun kebajikan. Yang ketiga, berbahagia saat makan. Bapak Ibu bahagia nggak saat makan? Bahagia. Ya. Ada juga yang saat makan sambil marah, betul nggak? Ini rasa apa sih nggak layak makan? Betul? Ini nggak enak amat makanannya. Atau ini lagi yang dimakan. Nah Bapak Ibu, pada saat kita masih mampu menikmati makanan, berbahagialah. Karena ada sebagian dari kita yang mungkin kelaparan, tidak mampu menikmati. Ya. Jadi makan, hanya kegiatan makan Bapak Ibu, bisa membuat kita berbuat baik. Dengan cara apa? Lihatlah makanan tersebut, hargai makanan itu dan bersyukurlah. Itu pun sudah kebajikan. Ya. Bapak Ibu sehari berapa kali makan? 2 kali. Mungkin ada yang 3 kali? Ya, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Kalau setiap kali makan punya rasa bersyukur, berbahagia saat makan, menikmati yang bisa dimakan, mensyukuri yang bisa dimakan, wah kebajikannya luar biasa loh satu hari itu. Ya. Ketimbang saat makan marah-marah, malah berbuat buruk. Ya kan? Ya. Nah, bahagia saat di toilet. Ini juga hal sederhana Bapak Ibu. Bahagia nggak Bapak Ibu waktu di toilet? Bahagia banget. Bahagia banget. Harus berbahagia loh. Coba bayangin ya Bapak Ibu, kebelet, pernah kebelet nggak? Pernah ya? Terus ketemu toilet, pas lagi kebelet langsung bisa masuk toilet, seneng nggak? Seneng. Nah, pernah disadari nggak hal seperti itu? Pernah ya? Tapi kalau lagi nggak kebelet, hanya masuk toilet biasa, biasanya nggak disadari, betul ya? Nah Bapak Ibu, rasakanlah setiap kebahagiaan dimanapun Bapak Ibu berada, termasuk tempat negatif. Kenapa kita sebut tempat negatif? Karena toilet ini biasa tidak disukai oleh banyak orang, kecuali lagi butuh. Betul ya? Ada yang menganggap toilet bau, ya, nggak seneng kalau berada di toilet. Tapi kalau lagi kita butuh, benar-benar butuh, ketemu toilet itu bahagia sekali loh Bapak Ibu. Ya, melegakan, melepaskan kekhawatiran. Jadi berada di toilet pun kita harus ada rasa bersyukur atau bahagia.
Dan saat kita bersyukur dan bahagia, itu berarti pikiran positif kita muncul. Dan setiap pikiran positif muncul, itu juga sudah merupakan kebaikan Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu setelah menggunakan toilet tadi dibersihkan kembali, dalam arti membantu menjaga kebersihan, sehingga siapapun yang butuh toilet mendesak saat itu bisa menikmati dengan tenang. Wah, itu kebajikannya luar biasa lagi. Ya. Nah Bapak Ibu, dari berapa kasus? Kita sudah kupas berapa kasus? Yang pertama, tidur. Yang kedua, jalan. Yang ketiga, makan. Yang keempat, toilet. Baru 4 kasus loh. Ada di kehidupan kita sehari-hari? Ada. Sederhana sekali kan? Ya. Jadi semua kegiatan kita sehari-hari itu bisa menjadi positif, bisa menjadi kebajikan Bapak Ibu, selama kita mengondisikan pikiran kita positif. Ya. Sangat rugi sekali kalau Bapak Ibu dalam satu hari, ya, dalam satu hari 24 jam aktivitas Bapak Ibu diisi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Simpel sekali pertanyaannya. Kita hidup ini mencari apa sih? Mencari penderitaan? Ada di antara Bapak Ibu yang hidup ini mencari penderitaan? Saya yakin tidak ada. Tapi kalau ditanya, Bapak Ibu mencari kebahagiaan? Setuju? Ya, kita semua cari bahagia, betul? Ya, tidak ada yang mencari penderitaan kan? Semua orang ingin bahagia, nggak hanya orang, semua makhluk pun ingin bahagia. Bisa nggak kita bahagia kalau pikiran kita itu negatif terus? Tidak mungkin, ya. Bisa nggak kita bahagia kalau kerjaan kita itu ngomel mulu? Nggak mungkin Bapak Ibu. Saat kita ngomel aja ada penderitaan itu. Ya. Artinya berbahagialah dalam setiap aktivitas yang Bapak Ibu lakukan, sehingga pikirannya menjadi positif, dan disitulah kebajikan itu terjadi. Ya. Berbahagia saat melakukan kebajikan sekecil apapun. Ya. Jangan remehkan walaupun hanya masuk toilet. Kan tadi di Dhammapada, jangan remehkan kebajikan itu walaupun kecil. Ya. Di toilet Bapak Ibu bisa sabe sapa saja pada semua makhluk. Itu udah bahagia banget makhluk yang berada di dalam toilet. Ya, apalagi bisa waspada, sangat bagus sekali. Nah Bapak Ibu, terkait kebahagiaan, pentingnya rasa bahagia saat kita tadi berbuat baik. Ini ada satu kisah, ya. Kita mulai dengan kisah ya Bapak Ibu. Ada cerita dalam Wimanawatu, jadi ada salah satu kitab suci agama Buddha, yaitu kelompok kelima, kelompok Kudaka Nikaya. Dan di dalam Kudaka Nikaya ini ada 15 kitab. Kita ambil salah satu kitab namanya Wimanawatu. Wimanawatu ini adalah kisah tentang kelahiran di alam dewa. Suatu hari yang Arya Monggalana ini mengunjungi alam dewa, ya, di alam Talatingsa. Saat dia mengunjungi sana, dia bertemu dengan seorang dewi yang luar biasa indah penampakannya, gemerlang, ya, cahaya yang cemerlang, indah sekali. Terus semua kebutuhan dewi ini tercukupi dimanapun dia berada dan apapun yang dia mau. Nah, yang Arya Monggalana bertanya kepada si dewi ini, "Hai Dewi, apa yang kamu lakukan ketika kamu terlahir sebagai manusia? Kenapa penampilan fisikmu begitu indah dan apapun semua kemauanmu dapat kamu dapatkan atau tercapai?" Lalu sang dewi ini bercerita, ketika dia hidup sebagai manusia, suatu hari, ya, ketika sang Buddha berada di Sawati, setelah dia itu masak, menyiapkan makanan di rumah, dia pergi ke sungai. Itu rencananya mau ngambil air sekaligus mandi bersih-bersih, ya, mau balik lagi. Nah, nggak sengaja di tengah perjalanan itu ketemu sang Buddha. Sewaktu ketemu sang Buddha, dia langsung bertanya pada sang Buddha, "Sang Buddha sudah menerima dana makan belum?" Nah, ternyata sang Buddha memberitahukan bahwa belum mendapatkan dana makanan. Nah, si perempuan ini dengan begitu senang, dia sudah melihat kondisi itu dan dia menyatakan mohon izinkan dia untuk berdana makan.
Lalu dia segera mempersiapkan, ya, dia berjalan agak ke depan, dia mempersiapkan segala sesuatunya, dan dia berdana dengan rasa bahagia yang luar biasa. Nah, setelah dia berdana itu, Sang Buddha ini sebenarnya sudah tahu. Sang Buddha jalan ke tempat wanita ini sebenarnya tidak mendadak atau tidak kebetulan, Bapak Ibu. Tapi ketika pagi hari, ya, di subuh hari, ketika Sang Buddha mengamati dunia dengan mata ketiganya atau mata dewanya, itu Sang Buddha lihat si perempuan ini sebentar lagi mau meninggal. Dan kalau kesadaran ini tidak ditopang dengan yang baik, dia dapat terlahir di alam yang rendah. Nah, karena Sang Buddha punya cinta kasih yang luar biasa, Sang Buddha sengaja berjalan di sekitar itu. Hanya berjalan di sekitar itu. Nggak taunya memang batin wanita ini sudah siap, ya. Jadi dia melihat Sang Buddha, dia lalu bertanya, dan bahkan begitu bahagia ketika mempersembahkan dana makan. Dan Sang Buddha setelah menerima dana makan tadi juga mengucapkan terima kasih. Nah, mendengar kata terima kasih dari Sang Buddha, batin wanita ini begitu bahagia. Nggak berapa hari dia meninggal. Tapi rasa bahagia yang dia alami tadi itu yang ada di dalam kesadarannya. Nah, akibat itulah Bapak Ibu, kemudian dia terlahir di Tawatingsa ini, ya, dan inilah yang dia ceritakan kepada yang Arya Monggalana. Jadi Bapak Ibu, rasa bahagia walaupun hanya bisa berdana makanan, ya, bukan nilai makanannya yang penting di sini, tapi rasa bahagia saat mampu melakukan satu kebajikan, ya. Sehingga topik kita adalah bahagia dalam kebajikan. Sekecil apapun kebajikan yang Bapak Ibu lakukan, cobalah dinikmati, dirasakan dengan bahagia. Bukan dilekati Bapak Ibu, ya, tapi dinikmati, disadari sebagai rasa bahagia. Nah, Bapak Ibu, berbicara kebahagiaan, ya, selain 4 aktivitas yang sederhana dalam hidup kita sehari-hari, ini mungkin Bapak Ibu ada yang setiap minggu rajin ke wihara. Contohnya hari ini, sore ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di wihara, sudah melakukan kebajikan di wihara. Pertanyaannya, Bapak Ibu bahagia nggak ke wihara? Atau kewiharanya dengan terpaksa? Aduh, gara-gara diajak temen nih, terpaksa ke wihara. Yang mana Bapak Ibu? Bahagia ke wihara? Bahagia? Satu, ya. Yang kira-kira mengevaluasi diri, kayaknya saya tadi datangnya terpaksa deh, belum bahagia. Yuk munculkan rasa bahagia itu sekarang, ya. Kenapa? Karena sama-sama datang ke wihara nih, sudah berada di wihara. Oh, duduknya bakal sama-sama capek sampai jam 6 nanti, betul? Iya kan? Tapi kualitas manfaatnya beda loh. Dengan yang duduk dengan tulus, datang dengan bahagia, beraktivitas di wihara dengan bahagia, dengan yang datangnya terpaksa, mohon maaf, kayak cacing kepanasan, kapan pulangnya? Beda loh manfaatnya, ya. Yang datang dengan tulus, dengan bahagia tadi, kamu baiknya akan sangat besar sekali. Kenapa? Karena pikirannya sangat positif. Kalau yang datangnya dengan terpaksa, gelisah, nggak tenang, nah pikiran itu positif atau negatif, Bapak Ibu? Negatif, ya. Berarti ketika datang ke wihara, mungkin nggak karma baik yang muncul kalau pikirannya negatif? Sudah otomatis secara logika nggak mungkin, Bapak Ibu, ya. Rugi nggak Bapak Ibu duduk di wihara tapi kebajikannya nggak dapat? Rugi besar, ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita orang bisnis jangan mau rugi, kan logikanya begitu, ya. Sudah buang waktu ke wihara, ya, 2 jam duduk di wihara. Ayo tanam, kumpulkan kebajikan yang berarti. Caranya bahagia saat melakukan, bahagia saat baca parita, bahagia saat meditasi, bahagia juga saat mendengarkan dhamma, ya. Bahagia juga saat nanti pulang, ya, jangan bawa beban. Nah ini bahagia saat meditasi. Wah, ini kebajikannya luar biasa lagi nih Bapak Ibu, ya. Meditasi itu Bapak Ibu tidak hanya meluangkan waktu, tapi juga tenaga. Meditasi itu capek loh. Kalau Bapak Ibu tidak merasa bahagia, itu badan bisa merasa pegel-pegel semua, sakit. Tapi kalau Bapak Ibu meditasinya dengan bahagia, semua rasa sakit itu pun bisa menghilang. Kenapa? Karena tercerap dengan rasa bahagia, ya, ini.
Mungkin kalau meditasi cuma 5 menit nggak kerasa pegelnya. Tapi kalau meditasinya 2 jam mulai itu ya, mulai gelisah. Nah, ini Bapak Ibu ya. Cobalah rasakan bahagia saat bermeditasi. Begitupun saat di wihara berdana. Bahagia saat berdana penting ya, penting banget. Karena nggak gampang juga buat kita berdana. Ya, apalagi kalau berdana di Dhammacakka. Nggak mudah kan Bapak Ibu ya? Antri nggak kalau mau berdana? Bapak Ibu antri nggak kalau mau berdana? Antri. Ya mesti sabar nungguin, apalagi yang mau dana rame. Ya. Terus lagi ngantri marah-marah. Terjadi nggak? Apalagi diserobot orang. Kesel tuh, ya. Mau berbuat baik tapi banyak keselnya. Banyak pikiran negatifnya, rugi loh Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau mau berbuat baik sekalipun itu berdana, hanya dana makan saja perlu perjuangan. Perjuangan apa? Kesabaran. Perjuangan apa? Pengertian. Perjuangan apa? Rendah hati mau mengalah dengan orang lain. Nah, semua itu latihan kebajikan. Kalau dilakukan dengan bahagia, wah, kualitas kebajikannya luar biasa Bapak Ibu. Ya, sederhana sekali, tapi akan sangat bermanfaat buat Bapak Ibu. Nah, terkait dengan diskusi kita tadi Bapak Ibu, Sang Buddha dalam setiap kesempatan itu memiliki teknik yang sangat bagus ketika membabarkan dhamma. Salah satunya, pertama kali Sang Buddha membabarkan Anupubbhikata ini kepada Yasa, ya, Pangeran Yasa yang waktu itu lagi galau. Nah, dengan Anupubbhikata ini yang dibabarkan pada Pangeran Yasa kemudian menjadi tenang dan mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Nah, di dalam Anupubbhikata ini, Bapak Ibu, itu ada 5 langkah yang bermanfaat bagi kemajuan batin. Kelima langkah ini dimulai dari langkah yang paling sederhana, yaitu Dana Kata. Dana Kata adalah kemurah hatian, yaitu kemauan berdana, melepas dan memberi. Ya. Yang kedua adalah Sila, moral. Yang ketiga adalah Sagga, itu kelahiran di alam dewa. Yang keempat adalah Kama Dinawa, bahaya dalam kenikmatan indera. Dan yang kelima, yang tertinggi adalah Nekkhamma Nisamsa, yaitu menyadari manfaat meninggalkan kesenangan indera. Nah, jangan pusing dulu Bapak Ibu. Hari ini kita hanya fokus pada yang merah saja. Ya, walaupun ada 5 langkah, nggak mungkin tiba-tiba kita masuk langkah 5. Kalau kita mau naik tangga, tangganya ada 1 sampai 5, Bapak Ibu langsung tiba-tiba di tangga 5 enggak? Tidak, pasti mulai dari langkah 1, setuju ya? Dan hari ini pun kita mulai dari langkah 1, tahap pertama, yaitu Dana Kata. Dana Kata ini terkait dengan kemurah hatian. Kenapa sih hari ini kita mau fokusnya di poin 1? Karena tidak lama lagi nih Bapak Ibu, ada kesempatan ladang yang besar sekali, ya, ladang menanam jasa yang luar biasa bagi kita, yaitu Hari Katina. Betul? Sudah tahu ya Bapak Ibu ya? Tahu. Harus tahu nih ya. Hari Katina kapan di Dhammacakka? Tanggal 6 November. Nah, sekarang tanggal 9 ya. Kurang lebih sebulan ya. Hari Sabtu. Hah? Hari Sabtu. Ya. Kurang lebih sebulan lagi Bapak Ibu, ada momen besar buat kita melakukan kebajikan, yaitu berdana kepada anggota Sangga. Ya, momen besar. Dan ini berhubungan dengan Dana Kata. Ya. Oke. Nah, terkait Dana Kata yang pertama, boleh next slide. Ya. Bagian pertama ini diambil dari Sapurisa Sutta, Bapak Ibu. Ya, jadi dalam kitab suci agama Buddha, salah satunya adalah Sapurisa Sutta. Ini membahas tentang 5 kualitas pemberian atau 5 cara pemberian yang berkualitas. Nah, nanti pada saat Hari Katina kita kan mau berdana nih, betul ya? Kita mau memberikan dana. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya.
Lalu bagaimana caranya supaya kualitas dana yang kita berikan itu berkualitas, bermutu Bapak Ibu? Ya. Yang pertama adalah pemberian dengan penuh keyakinan. Bapak Ibu yakin kalau yang Bapak Ibu lakukan itu adalah kebajikan dan itu perlu dilakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau datang hari Katina berdana itu bukan karena diajak temen ya, tapi benar-benar karena punya keyakinan saya mau berdana nih sama Bante, sama anggota sangga. Ini hari penting bagi umat Buddha, di mana momen kita bisa melakukan kebajikan yang full. Ya. Jadi satu, keyakinannya harus full. Yakin kalau itu bermanfaat baik, yakin kalau itu membawa efek baik buat kita. Itu dulu. Ya. Yang kedua, pemberian dengan hormat. Nah, Bapak Ibu kalau kasih dana, kalau ini ibarat dananya, Bapak Ibu memberikan dengan kedua tangan. Betul atau salah? Betul ya, nggak mungkin kan dananya nih Bante. Tidak kan ya? Memberikan dengan penghormatan, dengan sujud. Nah, itu juga kualitas dana yang luar biasa Bapak Ibu, yang menambah nilai karma baik kita. Kenapa? Karena memberikan tadi harus dengan ikhlas. Kemudian sikap hormat kita itu muncul dari kerendah hatian kita. Coba Bapak Ibu pikirkan, kalau kita egois, kalau kita sombong, mau ngasih dana tadi, mau nggak dengan sujud? Kalau kita sombong, mau nggak memberikan dana tadi dengan sujud? Pasti tidak. Ya, sikap hormatnya akan menghilang. Nah Bapak Ibu, dengan kesombongan tadi, itu pikirannya negatif Bapak Ibu, itu karma buruk. Jadi kalau kita mau berdana dengan kualitas yang baik, pikiran yang baik tadi, salah satunya adalah dengan hormat, melatih ya, mengurangi kesombongan kita, sikap rendah hati kita. Oke. Yang ketiga, pemberian yang tepat waktu. Tepat waktu ini artinya apa? Tepat nih momennya, masa Katina, momennya atau waktunya berdana bagi umat Buddha. Ya, jangan disia-siain Bapak Ibu. Kalau selama 1 tahun ini Bapak Ibu terlalu sibuk sampai nggak punya waktu berdana, maka itulah momen setahun sekali yang tepat untuk Bapak Ibu berdana. Ya, jangan disia-siakan. Nah, pada momen itu datanglah tepat waktu untuk mengikuti acara. Jangan datang telat. Emang ada pengaruhnya berdana datang tepat waktu sama berdana datangnya telat? Ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datangnya telat, nanti Bapak Ibu buru-buru, betul? Kalau buru-buru Bapak Ibu tenang nggak ngasih dananya? Enggak, ya. Batinnya gelisah. Nah, itu mengurangi manfaat dananya juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena pikiran yang gelisah itu berarti kita kurang bahagia. Berarti ada bibit negatifnya, yaitu kegelisahan. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu datangnya sudah tepat waktu, menunggu, sambil menunggu Bapak Ibu meditasi dengan tenang, menghabiskan waktu dengan ketenangan, saat memberikan dana dengan tenang, wah, luar biasa ini. Ya. Apanya yang luar biasa? Karma baiknya. Menunggu perayaannya 2 jam. 2 jam itu dilakukan dengan tenang. Karma baiknya selama 2 jam loh Bapak Ibu. Itu berlipat luar biasa. Tidak main-main itu karma baiknya. Ya. Tapi Bapak Ibu datang ikutin acara 2 jam, tapi karena buru-buru datangnya, takut terlambat, pikirannya gelisah, pas momen dananya doang 5 menit yang tenang. Rugi nggak? Rugi besar. Ya. Coba Bapak Ibu renungkan, 2 jam kesadaran positif berbuat baik dengan 5 menit berbuat baik kesadaran positif, lebih tinggi mana kualitasnya? 5 menit atau 2 jam? 2 jam. Ya. Nggak ada kan Bapak Ibu yang melakukan Katina cuma 5 menit? Nggak ada, 2 jam bahkan bisa lebih. Ya, kita tanya Bu Sian, betul ya Bu ya? Iya. Katina dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Dari jam 5 sampai selesai. Biasanya kan banyak tuh umat sampai ribuan. Jadi ya sampai selesai. Tuh, apalagi umat ribuan, ya nggak 2 jam nggak selesai Bapak Ibu. Bisa 4 jam menunggu dengan sabar selama acara, ya, merenungkan hal-hal baik selama acara. Wah, karma baiknya besar banget tuh, ya, jangan disia-siakan. Kemudian pemberian tanpa enggan, nomor 4. Apa sih yang dimaksud tanpa enggan? Bapak Ibu ketika memberi itu memang ikhlas, tulus, ya, bukan karena membandingkan. Oh, si A dana
jubah, jadi saya juga harus dana jubah. Kalau saya dananya lebih kecil, saya malu. Itu salah Bapak Ibu. Ya. Berdana itu bukan masalah membandingkan harga atau nilainya, bukan. Ya. Sebesar apapun dana yang Bapak Ibu berikan, tapi kalau tidak tulus, tidak ikhlas, hanya karena ego membandingkan rasa malu, itu menjadi tidak berharga. Tapi walaupun sekecil apapun kemampuan Bapak Ibu berdana, dengan begitu tulus, dengan begitu bahagia, dengan begitu konsentrasi, memberikan dengan rasa yang luar biasa bahagianya, wah itu manfaatnya besar sekali. Ya, ini. Jadi saat Bapak Ibu nanti mau berdana katina, ingat Bapak Ibu, tidak perlu lihat kanan kiri. Ya, nggak perlu malu berapapun yang Bapak Ibu danakan atau apapun yang Bapak Ibu danakan. Kenapa? Karena sesuaikan saja dengan kemampuan masing-masing, sesuaikan dengan niat ketulusan masing-masing. Ya, itu yang lebih penting Bapak Ibu. Nah, di poin nomor 5 inilah yang berperan. Pemberian tanpa melukai dirinya ataupun orang lain. Ya, Bapak Ibu, kalau tadi membandingkan nilai dana kita dengan orang lain, kemudian karena gengsi berdana tidak sesuai dengan kemampuan, dapat melukai diri sendiri enggak? Iya. Kenapa? Tidak sesuai kemampuan, membuat diri sendiri terbebani. Setelah berdana bukannya bahagia, stres. Bermanfaat enggak dana tadi? Tidak. Ya, itu. Jadi yang poin 5 ini, berdanalah dengan bijak Bapak Ibu. Berdanalah yang memang merupakan hasil tabungan Bapak Ibu. Uang yang dapat didanakan dengan baik, bukan sesuatu dari melukai makhluk lain. Ya, bukan hasil korupsi, bukan hasil merampas, tapi hasil yang benar-benar baik. Ya, ini poin 5. Inilah Sapurisa Dana, 5 cara dana yang berkualitas dari orang yang bijak. Nah, semoga Bapak Ibu bisa menerapkan kelima cara ini saat tanggal 5 November nanti bisa berdana. Ya. Nah, terkait dengan barang yang diberikan Bapak Ibu, dalam Sapurisa Dana juga dijelaskan ada 8 kondisi. 1, barang pemberian atau barang yang bersih, yang halal, ya, yang tadi bukan pencurian, bukan dari hasil membunuh, bukan dari hasil melanggar sila, tapi yang benar-benar hasil pribadi, hasil yang bersih. Kalau Bapak Ibu sebagai orang tua di sini, Bapak Ibu punya anak, ayo ajarin anaknya berdana dari sejak dini. Ya, berdananya bukan, nih Luna, mama siapin dana, kamu dana ya, bukan. Ya, itu kurang berarti buat si anak. Bapak Ibu setiap hari kasih uang jajan nggak sama anak-anak? Nah, mulai dari situ Bapak Ibu, ya. Nah, sebulan lagi Katina nih, ada 25 hari kesempatan nabung. Mama kasih uang jajan ya. Kamu coba pikirin, mau jajan atau mau nabung? Ya. Kalau masih mau jajan, sisahkan sedikit ya nak buat nabung. Buat apa mah? Buat apa? Nanti buat dana. Nah, jadi si anak itu kalau sudah dari uangnya sendiri, itu akan lebih bermakna Bapak Ibu. Ya, bukan papa mamanya hari Katina keluarin uang, nak nih buat dana, bukan. Ya Bapak Ibu, usahakan dilatih anaknya dari sejak dini. Kalau Bapak Ibu saat ini sebagai orang dewasa, punya orang tua yang sudah tidak bekerja, itu pun kesempatan Bapak Ibu melatih dan memberikan balas budi yang luar biasa pada orang tua, mengajarkan orang tua berbuat baik. Ya, dimulai dari sekarang, bukan tiba-tiba, "Mapa ini uang untuk dana," bukan. Tapi, "Mapa, ini ada sebulan nih kesempatan mau berdana. Saya ngasih papa mama uang simpen ya buat nanti papa mama berdana." Nah, itu nanti dia kelola sendiri. Itu akan menjadi momen bahagia buat mereka. Ya, buat anak-anak ataupun buat orang tua kita yang sudah tua. Ya. Yang kedua adalah barang yang baik dan bermanfaat. Nah, Bapak Ibu bisa berdana semua hal yang baik dan bermanfaat buat anggota sanggar. Gimana kalau misalnya ada orang nggak mampu hanya bisa berdana cukuran? Tahu cukuran ya? Bantai perlu cukuran nggak? Perlu. Bermanfaatnya itu? Bermanfaat. Oh, itu bagus sekali loh. Ya. Mohon maaf, ada orang yang berdana juga tapi tidak tulus. Dengan orang yang nggak mampu,
memaksakan dirinya ya menabung sampai bisa membeli satu alat cukur perdana ke Banteng. Kira-kira kamar baiknya besar mana? Besaran yang berdana jubah atau besaran yang berdana alat cukur? Alat cukur loh Bapak Ibu. Ya, bukan dinilai dari harga alat cukurnya, tapi dinilai dari ketulusan dan upayanya. Itu yang terharga. Ya. Berdana yang tepat. Nah, pemberian yang tepat, yang memang tepat guna, tepat waktu. Ya. Berdana yang layak, memang layak digunakan. Saat Bapak Ibu membeli barang dana, ingat, kadang tidak semua barang dana itu langsung digunakan. Ada yang kemungkinan banyak yang sudah memberikan jenis yang sama sehingga penggunanya tidak secara langsung. Nah Bapak Ibu coba cek jangan sampai barangnya kadar luarsa. Oke, yang layak ya. Kemudian yang kelima, berdanalah dengan bijaksana. Pemberian yang bijaksana sesuai dengan yang dibutuhkan, yang menunjang kemajuan para anggota sanggal ya. Dan jelas tadi tidak melukai diri sendiri juga melukai pihak lain. Itu penting ya, berdanalah dengan bijaksana. Poin 6, berdanalah dengan tetap dan teratur. Artinya Bapak Ibu, kalau misalnya tidak pernah punya waktu hanya 1 tahun sekali berbuat baik, teraturlah setahun sekali. Tapi kalau setahun ini mudah dilakukan, Bapak Ibu punya waktu seminggu sekali berbuat baik, teraturlah seminggu sekali. Saya hanya bisa sebulan sekali, nggak apa-apa, teraturlah sebulan sekali. Ya, semakin teratur kebajikan itu akan menjadi kebiasaan. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa berbuat baik, maka kesadaran positif tadi bisa menjadi spontan tidak? Bapak Ibu terbiasa berlatih, bisa menjadi spontanitas tidak? Bisa, ya. Nah ini akan bermanfaat kalau detik-detik menjelang ajal, batin gelisah, Bapak Ibu mudah memunculkan ingatan atau kesadaran pernah melakukan kebajikan tadi. Ya, dan itu berarti buat kita yang menjelang ajal. Karena mengingat yang baik juga mengondisikan kelahiran di alam yang baik. Tapi kalau tidak punya kebiasaan berbuat baik, saat detik-detik menjelang ajal suruh orang datang baca parita, kita bahkan nggak pernah baca parita, nggak pernah ingat berbuat baik, yang nggak ada manfaatnya Bapak Ibu. Ya, sia-sia buat kita. Jadi kebajikan itu jangan ditunda sampai detik menjelang ajal, tapi dari sekarang dipupuk, dibiasakan, ya, teratur. Yang ketujuh, berdana dengan pikiran yang baik, yang tenang. Nah ini dia, ya. Kalau galau, gelisah itu sangat kurang manfaatnya. Jadi mulai hari ini berlatihlah untuk tenang. Saat mau memberi dana nanti tenang dulu, ya. Kan orangnya rame, perlu antri. Belum lagi yang motong-motong bikin jengkel. Tenang, tarik nafas, tenang. Ingatkan diri sendiri, tenang. Ya Bapak Ibu, gak hanya Bapak Ibu yang galau saat itu, panitia lebih galau. Ya, pengurus wihara itu panitia serba galau. Kenapa? Karena ngaturin umatnya. Terus kalau umatnya nggaknya sadar diri, panitianya diomelin, kasihan loh. Udah capek-capek ngurusin orang. Ya, bukannya ucapan terima kasih malah diomelin. Nah, Bapak Ibu, mumpung momennya berbuat baik, niatnya berbuat baik, tenangkan diri sendiri. Dengan Bapak Ibu tenang, bisa memberi kondisi baik bagi orang lain juga untuk tenang. Itu sangat berarti. Ya, kebajikan yang sederhana tapi sangat bermanfaat. Kemudian setelah berdana, batin bahagia. Nah ini penting, ya. Jangan setelah berdana ngomel Bapak Ibu ya. Setelah berdana kesel, jengkel. Nah ini kualitas dana Bapak Ibu yang tadi harusnya bagus menjadi negatif. Ya. Kalau secara dhamma digali lebih dalam, dana yang kita berikan itu dapat bermanfaat bila kita berdana dengan kebijaksanaan, dengan ketenangan. Kita dapat terlahir lagi di alam dewa ataupun di alam manusia yang memiliki kebijaksanaan pula. Kalau kita berdana tadi dengan kurang bijaksana, kita dapat terlahir juga sebagai manusia yang kurang bijaksana atau dewa yang kurang bijaksana. Kalau kita berdana tadi niatnya sudah berbuat baik, tapi selama proses berdana tadi marah-marah, jengkel, gelisah, tidak bisa menenangkan diri, lebih banyak kesadaran buruk daripada baiknya, hati-hati Bapak Ibu.
Kalau itu yang terkenang saat mau menjelang ajal, kita dapat lahirnya jadi manusia lagi karena berbuat baik, tapi cacat sejak lahir. Rugi loh, ya. Atau kebajikannya kurang, nggak sampai dalam manusia, jatuh lagi, ya. Bisa lebih rendah lagi. Nah, jadi hati-hati, jagalah kesadaran kita, jangan sampai niat baik hasilnya negatif. Oke? Ya. Memberi dana itu tidak hanya kondisi-kondisinya, tapi kualitas pemberi dana. Siapa sih kualitas kita juga perlu dijaga, Bapak Ibu. Ya. Secara damai ini ada 3 perumpamaan. Ada orang itu yang seperti musim kemarau. Artinya apa sih? Pelitnya luar biasa, nggak pernah mau berdana. Ya. Tapi ada orang dengan kualitas kedua, hujan lokal. Hujan lokal tahu ya? Ada waktunya kadang dia mau berdana, ada waktunya enggak. Ya, sewaktu-waktu. Ya, pada kondisi tertentu saja. Tapi ada orang tipikal ketiga, Bapak Ibu. Itu yang hujan terus menerus. Artinya dia selalu memberikan berkah buat orang lain, rajin berdana. Nah, yuk Bapak Ibu, kita bisa berlatih menjadi orang jenis yang ketiga. Kalau kita sudah terlatih untuk rajin berdana, maka rasa bahagia saat berdana itu akan sangat berlimpah. Dan itu membawa manfaat yang sangat besar buat kita. Ya. Lalu apalagi yang harus dijaga kualitasnya dari diri kita? Poin 1, pengertian benar. Harus disadari dengan baik ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berdana itu artinya melepas. Betul tidak? Saya mau berdana nih, ngasih. Nah, waktu kita memberi, si penerima sudah terima, itu masih milik kita atau bukan? Barang itu masih milik kita atau bukan? Bukan Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah memberi, itu sudah bukan milik kita lagi. Jadi setelah berdana nanti pulang itu lepaskan. Jangan masih melekat, oh itu dana saya tadi begini. Nah, itu namanya kemelekatan. Ya, dan itu tidak bermanfaat. Yang Bapak Ibu perlu kenang adalah kesempatan baik bisa berdananya, bukan barang apa yang Bapak Ibu danakan. Ya. Poin 2, keyakinan yang mantap. Karena berdana dengan keyakinan yang mantap tadi, kesadaran baiknya benar-benar terjaga. Ya. Yang ketiga, niat yang tulus. Niat yang tulus ini yang mana sih? Sebelum memberi, saat memberi, setelah memberi, semua dijaga menjadi positif. Jangan ada yang negatif. Ya. Sebelum memberi itu kapan sih? Dari sekarang nih. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, oh sebulan lagi mau Katina, dari sebulan ini sudah mempersiapkan. Nah, karma baiknya berjalan dari bulan ini Bapak Ibu. Ancang. Ya. Kalau misalnya, oh hari H baru tahu, hari H baru mempersiapkan, ya berjalannya dari hari itu. Nah, itu namanya sebelum memberi. Sampai kapan? Sampai sebelum Bapak Ibu datang di depan hadapan Dewa Sangga dan memberikan. Nah, itu namanya sebelum memberi. Tapi saat memberi, itu saat proses Bapak Ibu serah terima pada Dewa Sangga. Nah, itu juga perlu dijaga kesadarannya. Ya. Saat memberi Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu berdananya kepada siapa? Anggota Sangga. Artinya orang-orang yang melatih diri di dalam kebajikan, bermoral, dan menjaga damawi. Nah ya, bukan satu orang ya Bapak Ibu. Jadi waktu mau berdana bukan mencari, oh aku sukanya sama Bante A, cari barisan yang dekat Bante A. Aku sukanya sama Bante B, ngefans sama Bante B, sengaja cari Bante B. Bukan begitu Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah ngefans sama Bante B, ternyata ketika jalan-jalan terarahkan ke orang yang C, gimana? Apa yang muncul? Kecewa. Betul? Ya, kesadaran jadi negatif. Nah Bapak Ibu, mau Bante A, mau Bante B, mau Bante C, pada saat hari Katina, semua Bante yang di depan Bapak Ibu adalah anggota Sangga. Bapak Ibu berpikir berdana pada anggota Sangga itu berdana lebih dari satu orang. Tapi ketika Bapak Ibu hanya berdana pada Bante yang favorit, itu berdananya hanya satu orang. Plus dengan kemelekatan. Negatif atau positif? Ya, coba direnungkan sendiri. Itu negatif loh Bapak Ibu. Ya. Jadi pada saat berdana, hilangkan favoritisme kepada satu orang, tapi berdanalah kepada anggota Sangga. Ya.
Bersyukurlah kalau bantenya banyak hari itu. Langsung konsentrasikan saya berdana kepada anggota sangga. Karena jujur loh, Bapak Ibu kalau bertanya sama bante pun, barang yang Bapak Ibu danakan misalnya karena favorit ke bante C, Bapak Ibu dana ke bante C, belum tentu itu benar-benar sampai di bante C. Ya, yang ada semua dana tadi akan dikumpulkan, bante yang membutuhkan yang mendapatkan, dikelola lagi dananya. Ya, jadi lebih baik berdana langsung kepada anggota sangga. Ya, siapapun bante yang depan Bapak Ibu, langsung kondisikan itu anggota sangga. Ya, itu yang perlu dijaga. Kualitas barang. Nah, kualitas barang tadi sudah tahu Bapak Ibu ya. Berikan yang terbaik yang bisa Bapak Ibu berikan. Dan ingat, kualitas barang yang terbaik bukan dinilai dari harga, dari mahal, murahnya barang, bukan. Tapi ketika Bapak Ibu tidak punya kemampuan, ketika Bapak Ibu dalam keterbatasan, bisa memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu kepada biku sangga, nah itulah yang paling berharga. Ya, itulah yang dinamakan dana dengan kualitas barang yang terbaik. Ya, oke Bapak Ibu, oke ya. Kemudian dalam dana waktu suta, nah ini juga ada 8 landasan berdana. 8 landasan berdana ini ada yang memberi karena keinginan, karena saya ingin kaya, karena saya ingin terkenal, karena saya ingin dipuji. Ini positif atau negatif Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, kalau berdana dengan keinginan seperti ini positif atau negatif? Negatif. Kalau bisa saat berdana nanti poin 1 buang, karena ini tidak bermanfaat. Ya. Poin 2, pemberian karena kebencian. Kebencian dalam arti apa? Ini biasanya anak-anak minta uang jajan sama orang tuanya. Orang tuanya kesel, ngasihnya karena kesel. Ya, ini masuk poin 2. Semoga nanti Bapak Ibu berdana sama bante bukan karena kesel ya. Jangan ada yang karena kesel. Oke. Poin ketiga, pemberian karena delusi. Delusi ini tidak bisa membedakan benar atau salah. Kemudian banyak pertimbangan, banyak kekhawatiran. Bermanfaat nggak sih saya dana ini, dana itu sama bante? Ya, kalau mau berdana saja. Kalau mau mempertimbangkan dengan bijak saja, jangan terlalu banyak kekhawatiran, karena tidak menambah kebajikan. Yang keempat, berdana karena takut diomong orang, kamu pelit banget sih ngasih dananya dikit doang. Nah, itu nggak perlu dipertimbangkan Bapak Ibu. Ya, kembali ke kemampuan diri sendiri. Jangan takut untuk berdana. Apapun yang Bapak Ibu mau berikan, berikanlah dengan tulus sesuai kemampuan. Jangan mempertimbangkan yang kanan ataupun yang kiri. Ya. Kemudian pemberian karena praktik leluhur. Nah, ini biasanya karena ajaran orang tua. Ya. Bagus tidak? Bagus. Tapi kalau bisa, lakukanlah dengan kesadaran diri sendiri. Ada juga praktik dana karena ingin terlahir di alam surga. Bagus nggak? Bagus. Ya, berdana bisa membuat lahir di alam surga? Bisa. Dengan cara apa? Berdana dengan bermoral. Artinya saat memberdana jaga silanya dengan baik. Ya. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Tapi ingat, ajaran Sang Buddha tidak sebatas lahir di alam surga, tapi juga kebebasan nih banyak. Ya. Poin ketujuh, pemberian dengan berpikir. Tenang saat memberi dana, bahagia ketika mampu berdana, gembira setelah berdana. Nah, ini bagus banget Bapak Ibu. Ya. Kemudian pemberian dengan tujuan menghias pikiran. Menghias pikiran yang mana sih? Bukan pikiran yang serakah, bukan pikiran yang dengan kekhawatiran, tapi pikiran yang positif. Nah, Bapak Ibu, di dalam dana watu suta ini mengajarkan kita kalau Bapak Ibu mau berdana, setiap orang itu punya banyak pola pikir ketika mau berdana. Landasan berdananya banyak, ya. Keinginan, kebencian, delusi, takut, inilah, itulah, banyak sekali. Nah, Bapak Ibu mau yang mana? Ya, direnungkan ya sekarang. Kalau bisa, lakukanlah karena poin 8, yaitu saya berdana sebagai praktik melepas. Saya melatih pikiran saya menjadi positif, tidak melekat. Kalau belum bisa, latihlah nomor 7. Minimal saya berdana dengan tenang, dengan kegembiraan, bahagia saat melakukan kebajikan.
Ya. Kalau itu pun belum bisa, minimal nomor 6. Nanti kalau berdana, ingat-ingat, berdana lahir di alam surga. Semoga dengan kebajikan ini mengondisikan lahir di alam surga. Gak apa-apa. Itu lebih bermanfaat daripada Bapak Ibu mau dana pikirannya sambil negatif. Ya, dijaga. Oke Bapak Ibu? Oke? Ada yang mau ditanyakan?